Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vero Jatimohon Akbar, NIM 106012300030 dari kelas A47AB. Di sini saya akan menjelaskan tentang seni estetika dari Barat, Timur, Nusantara, dan juga Indonesia. Tapi sebelum lebih lanjut, saya di sini akan menjelaskan tentang teori estetika menurut Edmund Burke Feldman. Menurut beliau, teori estetika merupakan pendekatan sistematis dalam memahami dan menilai karya seni. Yang dikenal luas dalam dunia pendidikan seni, teori ini tidak hanya membahas keindahan secara subjektif, tetapi juga mengajak kita untuk menganalisis karya seni secara objektif, mendalam, dan juga kritis. Dan ini dia beberapa contoh tentang seni estetika. Nah, yang pertama ada karya seni dari Kelahiran Venus yang dibuat oleh Sandro Botticelli, yang dibuat pada tahun 1485, yang seperti ini. Nah, lukisan ini itu adalah salah satu karya yang paling terkenal dari pelukis Italia Sandro Botticelli, yang dibuat sekitar tahun 1484 sampai dengan 1486. Lukisan ini menggambarkan adegan mitologi klasik tentang kelahiran Dewi Venus dari bulir lautan. Nah, komposisi si lukisan ini sangat seimbang dengan fokus utama pada figur Venus di tengah-tengah. Dan lukisan ini mempresentasikan kebangkitan minat pada mitologi klasik dan idealisasi keindahan pada era Renaissance. Nah, keindahan lukisan ini terletak pada komposisi yang harmonis, penggunaan warna yang memukau, dan juga penggambaran figur yang anggun dan juga ideal. Yang kedua ada karya seni David yang dibuat oleh Michelangelo Buonarroti, yang dibuat pada tahun 1501 dengan media patung. Nah, si patung David ini adalah sebuah mahakarya paling terkenal dari seniman Renaissance tinggi Michelangelo Buonarroti, yang dibuat pada tahun 1501. Patung ini terbuat dari marmer Carraccia dan memiliki tinggi sekitar 5,17 meter atau 17 kaki. Nah, si sosok David ini menggambarkan dalam pose contrapposto klasik, di mana berat tubuhnya bertumpu pada satu kaki, yaitu kaki kanan, yang menyebabkan bahu dan pinggulnya berlawanan arah, menciptakan kesan dinamis dan juga hidup. Nah, patung David juga sering diinterpretasikan sebagai simbol keberanian, kekuatan, dan keteguhan hati melawan tirani. David adalah puncak pencapaian artistik Michelangelo dan salah satu patung paling ikonik dalam sejarah seni. Itu yang kedua. Lanjut ke yang ketiga. Nah, karya yang ketiga yaitu adalah Candi Prambanan. Nah, jadi si Candi Prambanan ini dibuat oleh Raja Rakai Pikatan, yang dibuat pada tahun 850 Masehi. Candi Prambanan, atau sering juga disebut sebagai Candi Roro Jonggrang, adalah kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9 Masehi. Dipersembahkan untuk Trimurti atau tiga dewa utama Hindu, yaitu Brahma, Wisnu, dan juga Siwa. Candi Prambanan merupakan arsitektur Hindu yang megah, rumit, khas gaya arsitektur Mataram kuno. Candi Prambanan juga mempresentasikan puncak peradaban Hindu di Jawa pada masanya dan menjadi simbol kejayaan kerajaan. Nah, Candi Prambanan adalah salah satu warisan budaya dunia yang paling menakjubkan. Keindahan arsitektur, detail relief yang memukau, dan skalanya yang monumental menjadikan sebuah pencapaian luar biasa sejarah arsitektur dunia. Nah, lalu kita masuk ke yang terakhir. Nah, yang terakhir adalah lukisan Nyi Roro Kidul yang dibuat oleh Basuki Abdullah pada tahun 1962. Lukisan Nyi Roro Kidul umumnya menampilkan sosok Nyi Roro Kidul yang anggun, cantik jelita, dan juga mempesona. Seringkali dalam balutan busana tradisional Jawa yang mewah dan serba hijau. Ia digambarkan dengan aura mistis, namun cenderung damai dan juga memikat. Nah, gaya pelukis Basuki Abdullah adalah realisme romantis yang sangat kuat. Ia mengutamakan keindahan visual dan detail yang halus. Interpretasi
lukisan Nyi Roro Kidul seringkali berpusat pada aspek kecantikan, kemewahan, dan daya pikat sebagai Ratu Laut Selatan. Lukisan Nyi Roro Kidul dinilai sebagai mahakarya realisme romantis yang berhasil menangkap esensi kecantikan dan keanggunan mistis dari legenda. Nah, itu dia 4 seni karya estetika yang terdiri dari karya Timur, Barat, Nusantara, dan juga Indonesia. Terima kasih, sekian dari saya Vero Jati Maulana Akbar. Sampai jumpa. Ini dia beberapa contoh tentang seni estetika.